Wi, kalau ideal menurut ajaran agama Islam? Orang itu harus punya prinsip-prinsip, cita-cita yang memang baik. Itu harusnya ideal. Rasulullah itu orang yang sangat ideal. Ideal dalam manajemen waktu misalnya. Ideal sekali. Rasulullah tidak menghamburkan waktu untuk sia-sia. Ya. Ideal dalam bentuk mengelola fisik. Itu artinya Rasulullah itu tidak terlalu gemuk, tapi tidak kurus kering. Rasulullah juga ideal di dalam kegiatan. Mohon maaf. Jadi dia tidak untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Untuk orang lain. Juga untuk keluarga. Itu ideal. Nah, orang harus punya cita-cita yang ideal, itu bagus. Tetapi jangan menjadi arogan karena idealis. Nah, itu jadi masalah. Ya, ketika saya, orang tanya, Pak Anton itu belajar Islam sampai 14 tahun. Iya. Ya. Setelah Islam, apa sih niat dan tujuan? Saya bilang pertama, saya Islam tuh saya berpikir Islam mungkin bisa meredam kejahatan yang saya lakukan. Dahulu hidupnya lebih nikmat di penjara. Karena apa dulu? Saya kasus selain pembunuhan dan perampokan nggak ada. Semua pembunuhan ya perampokan. Toko emas, Wajahnya nasabah. jadi beda gitu kenapa? Paham Jadi nggak? Bang Anton ini terlibat kasus kriminal di penjara terkait kasus pembunuhan dan perampokan. Berapa Jadi tahun? sejak umur 12 tahun di penjara tahun 71. 12 Sampai- tahun sudah bunuh. Iya, Sampai tahun sampai tahun 86. 86. Jadi di 14 penjara. 14 penjara. Lila. Saya bersyukur loh. Iya, bersyukur Ya. ya. Setelah itu terus kemudian Abang tadi 14 tahun belajar itu selama di penjara itu tentang Iya. Islam. Iya. Jadi saya katakan bersyukur ternyata yang saya tempati 18 tahun 7 bulan itu hanya penjara kecil. Setelah saya hidup bebas, ternyata dunia di penjara besar. Tapi saya masih yakin ada pengadilan akhirat. Bagaimana semua harus saya lewati, ya saya harus punya pedoman hidup yaitu agama. Ya. Mungkin mereka pun nggak tahu di mana lahirnya nama Anton Medan. Tahun 76 saya salah satu memimpin membakar tahanan Komdak Metro Jaya. Saking sadisnya. Tapi kalau agama jadi pedoman hidup, maka saya katakan mungkin Islam dapat meredam kejahatan saya. Kedua, mungkin setelah Islam saya bisa bermanfaat untuk siapa, termasuk binatang. Apapun saya akan lakukan kalau itu kebaikan. Bukan berarti, ini suka ketawa ya, saya dikira saya mau masuk surga. Enggak lah. Saya bilang Nabi Adam aja cuman makan itu Buah larangan. Ya. buah kuldi. Kuldi. Cuma makan buah kuldi diusir dari neraka. Kejahatan saya gitu banyak mau masuk surga. Kan nggak mungkin. Diusir dari surga itu Nabi Adam makan buah kuldi. Dosa saya masih abrek-abrek mau masuk surga. Enggak deh. Yang penting kan rahmatnya aja cukup sama Ya, syafaat. masuk surganya Itu dengan aja. rahmat Allah. Ya. Oke. Jadi saya katakan setelah saya bebas, saya melihat, ya itu saya katakan saya susah membedakan manusia yang idealis, memperjuangkan cita-cita kepentingan orang banyak. Ya. Kayaknya langkah betul, yang ada justru iblis, hati iblis ya. Makanya saya katakan kita beribadah, kita bersembayang. Kayaknya kok cuman badannya doang, tapi jiwa hatinya kagak. Kenapa? Dari tindak perilaku sehari-hari, baik dalam rumah tangga maupun di Pekerjaan. masyarakat. Ketika di podium, di atas mimbar, weh, dialah manusia paling idealis. Nah ini kan sulit. Saya nggak mau suuzon. Maka saya kadang-kadang untuk menyampaikan kebenaran, saya orang suka ngotot. Kalau ini benar, saya pertahankan. Ya. Ini bukan arogan, tapi ada yang bukan kebenaran karena memihak, dia pun ngotot. Padahal dia nggak tahu masalah. Ini yang jadi, saya hidup itu kayaknya, ya Allah kok dunia begini ya. Tapi ya udahlah. Saya selalu katakan, ini Ustadz Pak Wijanto,
enak banget, sejuk. Kita dia nggak menggurui, tapi dia cuma pesan-pesan, sampaikan ini lo mau baik kah, ada cerita ini, cerita. Bukan ngajari, karena saya lihat selama ini banyak orang bisa memberikan contoh. Banyak, tapi sulit kita jadikan contoh. Itu prihatin saya setelah saya dapat hidayah, saya kan perlu ada orang yang bisa jadi contoh dalam kehidupan saya. Sekarang yang abang menjadikan contoh siapa bang? Rasulullah. Oke. Kita mau ustadz yang mana? Iya kan? Ya. Ya. Kadang-kadang bingung, tapi saya paling istighfar aja lah. Oke. Menurut abang, apakah seseorang yang kalau memang dia bisa, mohon maaf, katakanlah kita tahu kita selalu setiap hari semua orang saya yakin selalu berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan berpedoman pada agama ya. Apakah orang-orang yang mengerti agama itu kecenderungannya idealis atau kecenderungannya arogan saat ini? Yang saya nggak mau bicara idealis, yang saya katakan hanya fisik doang, tapi hatinya tidak melekat, jiwanya tidak melekat. Kita ingin antara kulit dengan isinya seiring loh. Ya. Itu yang kita butuhkan. Jadi nggak usah binatang itu dalam kondisi darurat, ada orang baru kita rawat. Oh, supaya kelihatan. Supaya kelihatan, ini kan nggak benar. Ya. Saya katakan, apakah setelah saya dapat hidayah saya Islam, saya hanya milik umat Islam? Saya milik mau orang kafir, mau binatang, semua. Kalau bisa saya bantu, saya tolong. Kenapa? Enggak. Makhluk Allah juga kok. Makhluk Tuhan juga. Jadi kadang-kadang saya lihat penafsirannya terlalu sempit. Itu yang makanya saya katakan 14 tahun 7 bulan saya bukan belajar Islam, tapi saya coba memahami Islam. Itu. Saya kan sebab sebelumnya agama saya Buddha. Orang Protestan itu 4 tahun. Saya perbandingan agama. Oh, jadi habis Buddha, kemudian Protestan, kemudian akhirnya masuk ke Islam. Itu pun belajar. 14 tahun baru saya syahadat. Bayangkan setelah 14 tahun belajar. Karena? Alasan? Karena orang kalau dengar Anton Medan itu ngeri. Saya termasuk dulu bunuh orang itu hobi, ngerampok hobi. 11 hari saya mampu merampok 16 toko emas, 20 anak nasabah. Anda bayangkan. Wow. Itu diketahui. Saya ngaku semua karena saya pikir udahlah. Saya akui, saya pikir saya mau tobat. Kalau saya ngerampok 1 juga di penjara, nggak rampoknya 1000 toko sama juga di penjara. Kan saya punya kalkulasi, saya punya akal. Nah ini orang pintar yang nggak benar. Orang pintar yang nggak benar. Ya. Ntar, kalau mau ketawa aja, jangan ragu-ragu. Takut dia. Takut nih kayaknya. Langsung tegang gitu semua. Kita akan lanjutkan ceritanya Bapak Anton Medan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita berkesan di hati.